Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya cintai, Takmir Masjid At-Tanwir beserta jajarannya, wabil khusus akhina fillah Ustadz Indra Cahyadi, yang saya cintai Ustadz Bilal tadi sama Ustadzah siapa? Akifah, yang qori'ah tadi yang membaca Al-Quran. Masya Allah, masih kecil sudah bisa untuk menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita juga jadikan anak-anak yang soleh-soleha, yang bisa selalu menghafalkan Al-Quran dan bisa membawa kebanggaan bagi orang tuanya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati, yang saya cintai, hadirin hadirat jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah, taufik, sehat walafiat, panjang umur, kita masih bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan kajian rutinan Sabtu subuh. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan wabil khusus kita diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid sampai akhir umur kita. Amin ya rabbal alamin. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita masih diberi hidayah, taufik untuk bisa melakukan sholat secara berjamaah. Karena sholat berjamaah ini sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Mulai pertama kali Nabi Muhammad diperintahkan sholat, yaitu ketika turun dari perjalanan Isra dan Mi'raj sampai Nabi Muhammad meninggal dunia, itu Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu kecuali secara berjamaah. Jadi kalau kita cari riwayat Nabi Muhammad pernah sholat sendiri, itu nggak ada, Pak. Anda cari hadis manapun, hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, Tirmizi, Ahmad, semuanya, Nasai, tidak ada yang meriwayatkan Nabi Muhammad itu pernah sholat sendiri. Kalau untuk sholat 5 waktu, selalu berjamaah. Baik itu sholat di rumah, sholat di masjid, musafir maupun tidak, sehat maupun sakit, Nabi Muhammad selalu sholat berjamaah. Ini menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah itu sangat ditekankan, sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad tidak pernah sholat 5 waktu kecuali dengan cara berjamaah. Kenapa? Karena fadilahnya sangat besar, keutamaannya sangat luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, sholatul jamaah rahmatun wa khairun minad dunya wa ma fiha. Salat yang dilakukan secara berjamaah itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan salat yang kita kerjakan secara berjamaah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, kata Nabi Muhammad SAW. Isinya dunia ini banyak, Bu, permata, emas. Kita aja punya emas 1 kilo itu sudah bangganya luar biasa. Itu kalau punya 1 kilo bisa Anda bayangkan saja. Isinya dunia ini emas, permata, berlian, minyak bumi, uranium. Kita punya tanah di tengah kota ini aja 1 hektar, wah sudah mungkin bisa dijadikan orang kaya kita ini. Semua yang kita miliki di dalam dunia ini dengan sholat berjamaah itu masih lebih baik sholat berjamaah yang kita kerjakan, kata Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan saking pentingnya sholat berjamaah. Bahkan sholat berjamaah ini lebih afdol daripada sholat sendiri 27 derajat. Rasulullah SAW bersabda, sholatul jamaah tafdulu ala sholatil fadhi bis'ab'a wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu mengungguli
daripada sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Kita kalau sholat sendiri ya, berarti sehari 5 waktu cuma dapat 5 derajat. Kalau kita sholat berjamaah 5 waktu itu mendapatkan 135 derajat. Kita kalau sholat sendiri selama 1 bulan itu hanya mendapatkan 150 derajat. Kalau kita sholat berjamaah selama 1 bulan mendapatkan 4050 derajat. Jadi bedanya dalam 1 bulan aja sudah 3900 derajat, hadirin. Itu dalam satu bulan. Jadi perbedaannya orang yang sholat sendiri selama 1 bulan cuma dapatkan 150 derajat. Orang yang berjamaah selama 1 bulan mendapatkan 4050 derajat. Kata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau menafsiri bahwasannya perbedaan 1 derajat menuju 2 derajat, antara 1 dengan 2 itu seperti perjalanan 500 tahun, kata beliau. Seperti perjalanan 500 tahun. Jadi kalau dalam 1 bulan kita bedanya dengan orang yang sholat sendiri dan sholat berjamaah itu tinggal kalikan aja. 3900 dikalikan 500 tahun. Artinya apa? Kata beliau, orang yang sering sholat berjamaah itu nanti di surga derajatnya lebih tinggi daripada orang yang sholat sendiri. Nggak sama. Artinya apa? Orang yang sholat berjamaah itu derajatnya istimewa di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pernah dikisahkan Al-Imam Abdullah bin Umar Al-Ghawariri. Beliau ini termasuk guru terbesarnya Imam Bukhari, pengarang Sahih Bukhari. Imam Abdullah bin Umar Al-Ghawariri ini pernah ketika habis sholat maghrib di masjid, beliau pulang ke rumah. Nggak taunya didatangi oleh seseorang untuk tanya masalah ilmu agama. Saking enaknya bahas masalah ilmu agama, beliau ini lupa waktu kalau sudah masuk waktu isya. Karena zaman dulu kan nggak ada speaker. Zamannya Imam Bukhari nggak ada speaker. Ya, akhirnya saking asiknya lupa. Dilihat nggak taunya sudah habis waktu isya. Akhirnya beliau lari ke masjid, nggak taunya sampai masjid sudah tutup. Bahasanya sudah nggak ada orang yang sholat berjamaah, sudah selesai semuanya. Akhirnya beliau mengambil istimdad hukum karena beliau ulama besar. Jadi beliau beranggapan kalau saya ketinggalan sholat berjamaah yang pahalanya 27 derajat, berarti saya ulangi sholat isya-nya 27 kali, kata beliau, supaya saya mendapatkan pahala 27 derajat. Bisa Anda bayangkan, sholat isya 4 rakaat diulangi 27 kali, berarti 108 rakaat. Diulangi 4 kali selama sebanyak 27. Kenapa? Karena supaya bisa mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Akhirnya setelah selesai dilakukan 27 kali sebanyak 4 rakaat 27 kali, beliau dikasih tanda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat mimpi. Ketika malam beliau tidur, lewat mimpi tidur, beliau mimpi bahwasanya seakan-akan beliau itu lagi lomba pacuan kuda. Lagi lomba pacuan kuda dengan teman-temannya. Subhanallah, kudanya ini lambat sampai dibalap beberapa kali oleh teman-temannya. Beliau sendiri bingung, kenapa kudanya kok lambat? Kalau lambat bisa kalah ini balapannya ini. Lombanya bisa kalah. Sudah dipacu, dipukul kudanya ini nggak laju-laju. Akhirnya dibalap beberapa kali oleh kawan-kawannya. Akhirnya kawan-kawannya mendekati, wahai imam, percuma kamu walaupun menggunakan tenaga apapun, kamu tidak akan bisa membalap kami. Pasti kami lebih menang. Pasti kami lebih hebat. Si imam bertanya, kenapa kok kalian pasti menang? Karena kami sholat berjamaah tadi malam isya secara berjamaah walaupun 1 kali. Kalau kamu mengerjakan sholat isya walaupun kamu ulangi 27 kali, kata temannya itu, tapi masih mengungguli, lebih afdol sholat isya walaupun 1 kali tapi dikerjakan secara berjamaah. Maksudnya dikasih tanda oleh Allah Ta'ala, walaupun diulangi 27 kali itu masih kalah, masih lebih afdol sholat isya walaupun 1 kali tapi dikerjakan secara berjamaah. Subhanallah, langsung dikasih tanda oleh Allah Ta'ala. Bangun dari tidurnya, mulai saat itu sampai beliau meninggal dunia tidak pernah meninggalkan sholat kecuali secara berjamaah. Subhanallah. Walaupun kita ulangi Pak 27 kali, cuma kalau kita kirim salam mau ulangi 27 kali, ya
Paling-paling kalau sudah habis di masjid ya sholat sendiri, 1 kali aja sudah cukup. Kalau beliau nggak mau, kenapa? Takut, karena pahalanya nggak sama dengan orang yang sholat sendiri. Ini menunjukkan keberkahan sholat berjamaah. Oleh karena itu jangan sampai pernah ditinggal. Ibu-ibu nggak bisa di masjid, dengan anaknya nggak apa-apa di rumah. Yang penting berjamaah. Semakin banyak berjamaah semakin afdol kata Nabi Muhammad. Orang yang sholat sendiri itu masih kalah dengan orang yang sholat berjamaah sebanyak 2 orang kata Nabi Muhammad. Orang yang sholat berjamaah 2 orang itu masih kalah, lebih afdol dengan orang yang sholat berjamaah 3 orang kata Nabi Muhammad. Jadi artinya apa? Semakin banyak itu orang berjamaah jumlahnya itu semakin afdol kata Nabi Muhammad SAW. Karena sebagian riwayat, sebagian ulama mengatakan kalau sholat berjamaah itu pasti diterima sholatnya. Beda dengan sholat sendiri. Kalau sholat sendiri kata Nabi Muhammad dalam hadis, seseorang itu diterima sesuai kadar khusyuknya. Kalau khusyuknya cuma 5%, sholatnya 5% yang diterima. Kalau khusyuknya 10%, yang diterima 10%. Cuma yang jadi permasalahan kita ini sholatnya khusyuknya berapa persen. Kadang-kadang sholat pikirannya melayang. Apalagi kalau sudah dompetnya hilang, ketinggalan, kunci, pas sholat takbir baru ingat, subhanallah. Oh, dompet saya di sana. Oh, ini barang saya ketinggalan di sana. Ada aja pikiran-pikiran ketika sholat. Pikiran-pikiran ketika sholat itu ada. Tapi kalau berjamaah, kata para ulama, ya sebagian riwayat mengatakan sholatnya pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Artinya apa? Dilihat kalau imamnya jelek sholatnya, imamnya bagus, seluruh makmumnya jelek, maka sholatnya makmum yang jelek ini semuanya diterima oleh Allah berkat imam yang bagus. Imamnya jelek, makmum jelek, kecuali ada satu makmum yang bagus, maka sholatnya imam yang jelek dan makmum yang jelek ini diterima berkat satu makmum yang bagus. Terakhir imamnya jelek, seluruh makmum jelek, tetap diterima berkat berjamaah. Artinya apa? Kata para ulama kalau berjamaah itu 100% insya Allah sholatnya diterima. Tapi kalau sholat sendiri sesuai kadar khusyuknya. Ya, gimana mau khusyuk? Al-Fatihah aja nggak tahu artinya kadang-kadang kita. Orang kalau pengen khusyuk kan tahu makna bacaan sholatnya. Makanya kalau kita sholat di Mekah, di Masjid Nabawi, imamnya kadang-kadang sampai nangis-nangis. Kenapa? Karena tahu artinya. Kalau di Masjid Tanwir ini ada orang yang baca Quran sambil nangis-nangis, sholat sambil nangis-nangis, ya belum tentu tahu artinya. Mungkin rumahnya mau disita, ya, mungkin ada problem rumah tangga, ya, belum bisa bayar utang, dimarahi, nangis baru sholat. Ya, padahal nangisnya itu bukan memahami sholat, bacaan sholatnya, cuma karena ada problem hidup. Makanya dianjurkan untuk sholat berjamaah. Kalau laki-laki lebih difokuskan di masjid. Sholatul rajuli fi baitihi afdalu min sholatihi fil masajid ilal maktubah. Sholatnya laki-laki di rumah itu lebih afdol daripada di masjid, kecuali 5 waktu. Kalau 5 waktu lebih afdol di masjid kata Nabi Muhammad. Kalau laki-laki, perempuan boleh nggak apa-apa. Yang penting dengan izin suami. Kalau nggak izin suami nggak boleh. Harus di rumah menurut pendapat para ulama. Tapi kalau izin suami, diajak suaminya, silahkan, lebih afdol. Kenapa? Supaya untuk memakmurkan masjid. Jadi kalau sholat sunnah Pak Bu itu lebih afdol di rumah. Kalau sholat sunnah, supaya rumah kita hidup, seperti tahajud, witir, qobliyah, ba'diyah, itu sebagian ulama mengatakan lebih afdol di rumah. Tapi kalau sholat 5 waktu tetap di masjid, tidak ada pilihan. Ya, bahkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la sholata li jaril masjid ilal fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangganya masjid yang rumahnya dekat masjid, kanan kiri depan belakang, ya minimal dengar suara adzan lah. Itu tidak sah sholatnya kata Nabi Muhammad di rumah kecuali di masjid kata Nabi Muhammad SAW. Hati-hati yang tetangga masjid ini. Ini kadang-kadang rumah depan masjid, samping masjid, nggak pernah ke masjid sama sekali. Nanti kalau ke masjid kapan jenazahnya ke masjid meninggal baru disolati di masjid. Wal iyadzubillah min dzalik. Jangan dianjurkan di masjid. Karena ini sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuannya adalah untuk memakmurkan masjid. Pahalanya besar memakmurkan masjid ini. Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran, innama ya'mur masajidallahi illa man amana billahi wal yaumil akhir. Ya. Illa man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja
orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hanya saja, artinya apa? Orang yang ke masjid ini berarti memang orang-orang yang dapat iman dari Allah Ta'ala. Karena nggak semua orang bisa ke masjid, Pak. Ke masjid ini, Pak, Bu, nggak butuh tenaga. Banyak anak muda main bola 2 jam tahan, tapi ke masjid nggak pernah. Yang ke masjid kadang-kadang orang-orang tua. Orang tua jangankan main bola 2 jam, main futsal aja 15 menit kali 2 nggak tahan orang tua. Tapi subhanallah 5 waktu ke masjid. Kenapa? Karena ke masjid ini nggak pakai tenaga, pakai iman. Orang walaupun tua, walaupun sakit, kalau imannya kuat bakal ke masjid. Orang kalau sudah nggak punya iman, walaupun masih muda, sehat, nggak mungkin ke masjid. Karena orang yang ke masjid ini berarti orang yang dikasih iman yang kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza ra'aitumur rajula ya'taduna ilal masajid fashhadu lahu bil iman. Kata Nabi Muhammad, jika kalian melihat ada seseorang yang bolak-balik ke masjid, hatinya terikat dengan masjid, maka saksikan bahwasanya adalah pemuda itu adalah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Laki-laki tersebut adalah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Bolak-balik maksudnya untuk sholat, bukan bolak-balik numpang ke kamar mandi, bukan. Ini kadang-kadang bolak-balik ke masjid tapi nggak sholat 5 waktu, cuma numpang cuci muka, numpang ke kamar mandinya, tapi nggak pernah ke masjid. Bukan, bolak-balik di sini terikat maksudnya sholat 5 waktu di masjid tidak pernah lepas, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan nanti kan dalam hadis sahih Nabi Muhammad mengatakan ada 7 golongan yang dapat naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di hari kiamat itu, Bu, Pak, matahari sejengkal kepala. Sekarang aja matahari 300 juta mil jaraknya, itu kita nggak tahan. Ini baru di Indonesia, belum lagi di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu panasnya minta ampun. Saya pernah lihat kalau ada ulama-ulama dari Yaman, itu kalau datang ke Indonesia sering minum air es. Saya ini paling anti dengan air es, nggak suka saya air es. Saya lihat kok senang ini ulama-ulama ini. Kalau datang ke Indonesia ketika dakwah itu minumnya air es terus. Ya, minumnya air es. Saya heran, nggak taunya ketika saya berangkat ke Yaman, nggak taunya Pak panasnya minta ampun. Saya ini jarang minum air putih, minum sehari 2 botol gini, ini sudah alhamdulillah. Di Indonesia itu saya jarang minum air, jarang memang, nggak kebiasaan. Tapi subhanallah ketika sampai di Yaman, itu saya minum air itu yang 600 mili, itu sehari 12 botol. Saking panasnya itu. Sehari 12 botol dan harus air es. Kalau air biasa kayak gini nggak bisa masuk ke tenggorokan. Saking panasnya. Saking panasnya. Dan maaf, saya walaupun minum 12 botol, itu buang air kecilnya sehari cuma 1 kali, Pak. Sehari 1 kali. Kenapa? Nguap sampai di dalam itu nggak jadi air kencing. Saking panasnya itu. Bayangkan itu di Timur Tengah itu. Panasnya minta ampun. Sampai 12 botol. Itu pun harus air es. Maaf 12 botol kencingnya sehari cuma 1 kali. Kalau di Indonesia 2 botol gini aja malam bisa 4 kali 3 kali saya buang air kecil. Tapi saking panasnya di sana. Itu nanti di padang mahsyar matahari sejengkal kepala, kata Nabi Muhammad SAW. Bisa Anda bayangkan? Ya. 1 orang dihisab bisa membutuhkan waktu 1000 tahun. 1 orang dalam riwayat. Nah kalau kita nunggu antrian 1000 orang 1 juta tahun. Itu kalau 1000. Nah kalau 1 juta orang, kalau 1 miliar orang, bisa Anda bayangkan antrian nomor berapa kita ini? Ya kalau nunggu antrian di lantas bikin SIM masih ada Coca-Cola, Soda Gembira, di Capil mau bikin KTP masih ada warung. Padang Masar nggak ada warteg, Pak. Nggak ada warung Padang. Nggak ada Soda Gembira, nggak ada, sesuai amalannya. Itu matahari sejengkal kepala. Itu nanti ada 7 golongan yang istimewa dapat naungan Allah Ta'ala sehingga dia tidak kepanasan. Bahkan sebagian riwayat mengatakan bukan naungan saja, dikasih minum supaya nggak kehausan. Dia minum 1 kali dari telaga Kautsar tersebut, maka tidak akan haus sampai kapanpun. Jadi dibantu oleh Allah Ta'ala ketika hisab. Salah satunya adalah kata Nabi Muhammad, rajulun golbuhu mu'allakun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya terikat dengan masjid.
Makanya alhamdulillah kalau hati kita selalu diikat oleh Allah Ta'ala dengan masjid, berarti kita ini orang istimewa yang memang dikehendaki dengan iman oleh Allah Ta'ala dan dikehendaki dengan keselamatan nanti di padang mahsyar oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Oleh karena itu sesibuk apapun, maaf, jangan bikin alasan untuk meninggalkan sholat, apalagi secara berjamaah di masjid. Jangan bikin alasan. Tetap kalau bisa diusahakan. Setan itu akan membuat cara apapun supaya kita ini gagal ke masjid, Pak. Maaf. Setan itu akan selalu berupaya dengan cara apapun supaya kita nggak berangkat ke masjid. Semakin tinggi cobaan kita ke masjid, pahalanya semakin besar. Contoh kalau hujan, orang kadang-kadang hujan malas ke masjid, sholat aja di rumah. Berarti sayang dia. Sebenarnya kalau hujan, pahalanya tambah besar. Beda. Orang ke masjid ini dalam keadaan cerah dengan hujan itu pahalanya beda, Pak. Rintangannya jauh dengan dekat juga beda. Semakin berat rintangannya, semakin besar pahalanya. Sampai pernah dikisahkan ada seorang pemuda rutin ke masjid, rutin, subhanallah. Rintangan apapun dia pasti ke masjid. Akhirnya pemuda ini sebelum adzan memang biasa berangkat ke masjid untuk itikaf dia. Ketika berangkat ke masjid jatuh ke lumpur. Pulang ke rumahnya ganti pakaian, dibersihkan pakaian yang baru, berangkat lagi ke masjid kedua kalinya. Ketika berangkat kedua kalinya jatuh lagi ke lumpur ini pemuda. Pulang lagi ganti pakaian dua kali, sampai ketiga kalinya berangkat ke masjid. Ketika keluar dari rumahnya ada seorang tua, dalam riwayat ada yang mengatakan anak muda bawa lampu nuntun, mengatakan, wahai pemuda kamu mau ke masjid ya? Iya, ayo saya tuntun ke masjid supaya nggak jatuh lagi di lumpur. Dituntun ini pemuda ke masjid. Terima kasih sudah menuntun saya ke masjid dengan pembawaan penerangan lampu. Sampai di masjid pemuda ini masuk, orang yang bawa lampu ini keluar. Kata pemuda, wahai fulan, ayo sholat berjamaah, sholat subuh. Enggak, kamu aja. Saya enggak sholat. Loh, kamu ini aneh, kamu ngajak ke masjid tapi kamu enggak sholat. Ayo sholat. Enggak usah. Loh, kamu ini enggak. Marah itu pemuda. Akhirnya orang itu mengaku, saya ini bukan manusia, saya ini setan. Saya setan. Kaget itu pemuda. Loh, kok bisa kamu setan? Kenapa? Kok ada setan nuntun orang ke masjid? Setan biasanya nuntun ke tempat yang tidak diridhoi. Kok ada setan yang nuntun ke masjid? Kata setan tersebut, wahai pemuda, saya ini sering mengontrol kamu. Kamu ini orang sering ke masjid. Kamu tahu nggak tadi kamu jatuh ke lumpur? Iya, saya yang dorong itu, kata setan. Saya yang dorong kamu ke lumpur. Cuma kamu nggak terasa dan tidak melihat. Dengan harapan supaya kamu ini gagal ke masjid. Nggak taunya sampai rumah kamu tetap semangat ke masjid, ganti pakaian yang baru, berangkat ke masjid. Ketika kamu keluar dari rumah semangat dengan ganti pakaian yang baru, dosa-dosamu diampuni oleh Allah Ta'ala. Akhirnya dua kali saya jatuhkan lagi kamu ke lumpur dengan harapan supaya kamu nggak pergi ke masjid. Nggak taunya kamu pulang dengan banyak lumpur, pulang ganti pakaian lagi, tetap berangkat ke masjid kedua kalinya. Ketika kedua kalinya kamu berangkat ke masjid, seluruh dosa keluargamu yang di rumah diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, makanya kamu saya tuntun. Saya takut kamu jatuh lagi ke lumpur secara tidak sengaja, akhirnya satu kampung ini dosanya diampuni gara-gara kamu. Makanya kamu saya tuntun. Gak taunya setan punya maksud. Nuntun ini takut apa? Pemuda ini kalau jatuh lagi kemudian pulang ganti pakaian, satu kampung dosanya diampuni oleh Allah berkat pemuda tersebut. Subhanallah. Jadi semakin tinggi rintangan seseorang itu semakin besar pahalanya. Bayangkan jatuh satu kali dosanya diampuni, jatuh dua kali ganti pakaian, satu rumah diampuni berkat pemuda tersebut. Bayangkan kalau jatuh berkali-kali, pahalanya luar biasa. Sampai pernah Nabi Muhammad ketika sholat subuh ditunggu, ada biasanya nama sahabat namanya Sa'ban. Sa'ban ini kalau sholat di pojok, sering di pojok. Sampai sahabat itu tidak pernah menempati tempatnya Sa'ban. Nabi Muhammad masuk untuk sholat subuh. Ketika sholat sunnah, ketika mau qomat dikomandangkan, Nabi Muhammad tanya, mana Sa'ban? Subhanallah, Nabi Muhammad itu teliti dengan sahabat, satu-satu itu diperhatikan. Yang absen sholat subuh itu ditanya. Ya. Saking jelinya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, padahal jamaah sahabat itu banyak, puluhan, mungkin ratusan yang sholat berjamaah. Itu Nabi Muhammad hafal. Mana Sa'ban?
Biasanya on time, ini kok terlambat. Oh, mungkin sebentar lagi ya Rasulullah. Ya sudah, ditunda dulu sholatnya. Kita tunggu Sya'ban dulu. Ditunda oleh Nabi Muhammad. Gak taunya ditunda sampai bahasanya fajar ini mau keluar. Akhirnya kata Nabi Muhammad, ya sudah kita sholat dulu aja. Akhirnya Nabi Muhammad sholat berjamaah sholat subuh. Setelah selesai sholat, Nabi Muhammad tanya kepada salah satu sahabat, siapa yang tahu rumahnya Sya'ban? Sahabat angkat tangan, saya Rasulullah. Ayo antar saya ke rumah Sya'ban. Mungkin Sya'ban ini sakit, kata Nabi Muhammad. Gak taunya jalan kaki pak, jauh. Itu dalam riwayat Nabi Muhammad hampir waktu duha baru sampai. Mulai subuh sampai hampir waktu duha baru sampai di rumahnya Sya'ban. Nabi Muhammad bingung, loh kok jauh rumahnya Sya'ban ini. Jadi jalan kaki itu 1 jam lebih. Sya'ban ini tiap hari ke masjid itu aktif. Kata Nabi Muhammad, kok jauh rumahnya ini, gak sampai-sampai. Memang jauh ya Rasulullah. Loh kenapa kamu gak ngomong loh? Rasulullah kan cuma tanya siapa tahu rumahnya Sya'ban. Rasulullah kan gak tanya jauh apa enggak. Maksudnya Nabi kalau jauh mau naik kuda atau naik onta. Ini sahabat gak ngomong karena Nabi gak tanya. Akhirnya jalan kaki Nabi sampai 1 jam lebih. Sampai di rumah Sya'ban, gak taunya Sya'bannya meninggal dunia. Sudah meninggal. Akhirnya Nabi Muhammad masuk ke rumah Sya'ban. Istrinya tanya, ya Rasulullah, Sya'ban ini ketika sakaratul maut mengucapkan dengan 3 kalimat. Saya nggak paham ya Rasulullah. Apa maksudnya Sya'ban ini? Biasanya orang kalau sakaratul maut kan maaf baca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini enggak. Ini kalimatnya beda ya Rasulullah. Apa yang diucapkan Sya'ban? Dia berteriak dengan 3 kalimat. Yang pertama, kenapa kok nggak yang baru? Kenapa kok nggak semuanya? Kenapa kok nggak lebih jauh? Saya nggak paham apa yang diucapkan Sya'ban ini Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kebingungan, datang malaikat Jibril menjelaskan pertanyaan istri Sya'ban. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, Sya'ban mengatakan kenapa kok nggak semuanya? Itu sahabat Sya'ban pernah waktu itu ketika dia punya roti, ketika mau dimakan itu roti, datang fakir miskin yang belum makan. Akhirnya ketika minta sedekah dari Sya'ban, dibagi separuh rotinya, setengah dimakan Sya'ban, setengah diberikan kepada fakir miskin tersebut. Ketika dia tahu pahalanya, ketika sakaratul maut ditunjukkan pahala bersedekah, Sya'ban berteriak, kenapa kok nggak semuanya saya sedekahkan? Kata sahabat Sya'ban. Kemudian kenapa kok nggak yang baru? Kenapa? Karena malaikat Jibril ketika musim dingin, ketika sahabat Sya'ban ini mau berangkat ke masjid, dia memakai 2 mantel. Mantel yang di dalam yang baru, mantel yang di luar ini yang lama, yang jelek. Ya, supaya tidak kena debu, makanya yang jelek, yang lama itu ditaruh di luar. Ketika jalan menuju ke masjid, ada orang yang sedang kedinginan, nggak punya mantel. Dibuka mantelnya yang luar, disedekahkan oleh Sya'ban kepada fakir miskin tersebut. Nggak taunya ketika sakaratul maut ditunjukkan pahala bersedekah dengan barang bekas, itu Sya'ban berteriak, kenapa kok nggak yang baru? Maksudnya saking besarnya pahala. Kata Sya'ban, kenapa kok bukan jubahnya yang baru aja yang disedekahkan, mantelnya yang baru, kok yang lama? Kemudian yang ketiga, kenapa kok nggak lebih jauh? Karena Sya'ban itu sering pergi ke masjid jalan kaki yang begitu jauh. Ketika ditunjukkan pahalanya oleh Allah Ta'ala, sahabat Sya'ban berteriak, kenapa kok nggak lebih jauh? Subhanallah, padahal jalan kaki 1 jam lebih. Kita yang samping masjid nggak pernah ke masjid. Ini 1 jam pak. Itu berteriak sahabat Sya'ban itu, pingin rumahnya lebih jauh. Makanya Anda kalau pingin pahalanya banyak, itu kalau sholat untuk orang sini lebih bagus di Sambaliung. Pahalanya banyak. Kalau perlu ke Kelai sekalian sholatnya itu. Di Kelai. Kenapa? Semakin jauh jaraknya, itu semakin pahalanya semakin besar. Subhanallah. Ya, tapi alhamdulillah kita mau sholat berjamaah aja itu sudah syukur, nggak usah jauh-jauh. Ya, mau berjamaah aja itu sudah alhamdulillah rezeki itu. Nggak ada dispensasi untuk meninggalkan sholat berjamaah. Sahabat Nabi aja Abdullah bin Ummu Maktum, itu sahabat itu buta dalam riwayat, tua nggak punya keluarga. Jalan kaki kalau dari rumah ke masjid itu kadang-kadang ada binatang buas lewat, kadang ular, kadang kalajengking. Nggak ada yang nuntun.
Dia minta izin kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya ini orang tua, saya ini buta, nggak punya keluarga. Kalau ke masjid nggak ada yang nuntun. Kadang ada binatang buas seperti ular kalajengking. Apakah udzur bagiku ya Rasulullah untuk sholat berjamaah di masjid? Maksudnya sholat sendiri di rumah. Apa jawab Nabi? Kamu dengar adzan nggak? Dengar. Kalau dengar adzan tidak ada dispensasi, kata Nabi Muhammad SAW. Tetap wajib ke masjid, kata Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, ini tua loh ya, buta, nggak ada keluarganya, nggak ada yang nuntun, keluar dari rumah ada binatang buas, tetap wajib ke masjid. Ini muda, sehat, bisa melihat, punya motor. Kadang-kadang rumah samping masjid, tetangga masjid, nggak pernah ke masjid. Waliyadzubillah min dzalik. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya syukur kalau orang istiqomah ke masjid itu, alhamdulillah, itu nikmat yang besar. Kalau hati kita nggak ke masjid, itu kita introspeksi diri. Berarti Allah sudah nggak cinta dengan kita ini. Allah sudah nggak sayang. Kalau Allah sayang, Allah cinta kepada kita, pasti hati kita disatukan dengan masjid oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu syukur, jangan dikufuri nikmat ini. Ya. Kita istiqomah, pokoknya dengan berbagai macam apapun, walaupun sakit, yang penting tetap ke masjid kalau bisa. Kalau nggak bisa ke masjid, minimal berjamaah dengan keluarga. Tapi selama bisa ke masjid, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Pahalanya besar. Ya, dianggap sebagai orang yang memakmurkan masjid. Nggak usah bingung Pak, kadang-kadang dagang, adzan masjid nggak pernah ke masjid. No, keliru. Orang kalau sudah tidak memenuhi panggilan Allah nomor satu ketika dikomandangkan adzan, itu berarti waliyadzubillah min dzalik, rezeki dohir batinnya nggak akan dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Ya, berarti dia lebih mementingkan urusan dunia daripada panggilan Allah Ta'ala. Kita nggak usah bingung dengan kerja. Dunia itu datang sendirinya Pak kalau kita cinta dengan Allah Ta'ala. Kalau kita cinta dengan Allah Ta'ala, dunia itu datang sendiri. Anda nggak perlu sibuk, nggak perlu capek. Ya, sampai pernah dikisahkan ada mantan Kapolda Sulawesi Selatan itu, Komandan Irjen Pak Umar itu. Itu kalau sholat 5 waktu di masjid, soft pertama, mulai sebelum jadi jenderal. Waktu jadi masih kombes dulu, AKBP itu beliau sudah aktif ke masjid. Sampai kalau rapat dengan atasannya, dengan Kapolda, dengan Kapolri, itu kalau adzan ditinggal rapatnya Pak. Bayangkan dengan atasannya loh ini. Sampai ditegur berapa kali oleh atasannya. Oleh Pak Umar, kalau sedang rapat dengan Kapolda, dengan ada Kapolri, Mabes, jangan ditinggal. Selesaikan dulu rapatnya. Apa jawab beliau? Minta maaf, panggilan Allah nomor 1. Rapat ini nanti bisa dilanjutkan. Rapat bisa lanjutkan. Panggilan Allah nomor 1 Pak, minta maaf. Sampai ditegur berapa kali. Sampai pernah diancam mau dicopot jabatannya. Kata Pak Umar, nggak apa-apa copot. Jabatan ini di dunia sementara. Saya lebih baik pilih Allah Ta'ala. Subhanallah, bukan malah dicopot, bukan turun, tambah naik. Subhanallah. Ketika jadi Kapolda, ketika adzan, seluruh anak buahnya sholat ke masjid, nggak boleh ada yang kerja. Subhanallah, pimpinan luar biasa. Nggak bingung Pak, nggak takut dicopot. Coba kalau kita diancam, saya copot loh kamu ya, saya keluarkan kamu kalau kurang ajar sama direktur umpamanya. Wah, nggak jadi ke masjid sudah. Daripada nggak ada pekerjaan, nggak bisa makan, seakan-akan bosnya yang ngasih rezeki, padahal Allah yang ngasih rezeki. Nggak usah bingung, rezeki datang sendiri. Sampai pernah di Jogja itu ada warung makan, itu kalau waktunya sholat 5 waktu Pak, tutup sementara, tutup 15 menit. Pemilik warungnya dan anak buahnya itu berangkat ke masjid. Walaupun rame, diistirahat 15 menit, yang mau nunggu, yang nggak mau suruh keluar, nggak apa-apa. Sampai sebagian orang itu mengatakan, Pak, coba dibagi separuh-separuh. Pegawainya Bapak ini kan banyak, anggap 10 orang, 5 orang berangkat ke masjid, nanti setelah oper 5 orang berangkat ke masjid, biar bisa melayani pembeli ini, pelanggan. Kata beliau, enggak usah. Tetap waktunya adzan, sholat, saya tutup 15 menit, semua pegawai saya berangkat ke masjid, saya wajibkan. Nanti baru saya buka lagi. Loh, nggak takut pelanggannya hilang? Enggak, alhamdulillah semenjak saya melakukan ini, menerapkan ini, rezeki saya nggak berkurang, tambah banyak. Rezeki saya nggak berkurang, malah tambah banyak. Subhanallah. Kenapa? Karena yakin dengan Allah Ta'ala. Anda lihat kalau di Mekah, di Madinah itu adzan tutup, nggak ada yang buka, satu buka nggak ada. Ya, cuma di Indonesia aja
buka 24 jam. Ya, buka 24 jam. Waliyadzubillah min dzalik. Buka kerja terus seakan-akan hidup selama-lamanya di dunia. Enggak ingat kalau hidup di dunia ini cuma sementara aja. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, Pak, kita ini harus introspeksi dulu. Umur kita ini sudah ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50, 60. Enggak lama lagi dicabut nyawanya oleh Ta'ala. Kita ini rata-rata umurnya 60 ke atas, 60 sampai 63 lah, 60 sampai 70. Lebih dari itu bonus. Kadang-kadang belum 60 sudah game over loh. Sudah dicabut nyawanya Allah. Loh, kita ini hidup sementara. Loh, kalau nggak sadar-sadar terus kapan sadarnya? Nabi Nuh saja yang hidupnya hampir 1000 tahun itu pernah ditanya oleh malaikat Jibril, ya Nuh, ya atwalal anbiya umron, kaifa wajadta dunya? Wahai Nabi Nuh, Nabi yang paling panjang umurnya. Ada yang mengatakan Nabi Nuh itu 980 tahun umurnya, Pak. Bagaimana kamu menemukan dunia ini? Gimana rasanya hidup di dunia 980 tahun? Jarang orang tua seperti kamu ini umurnya hampir 1000 tahun itu jarang. Bagaimana kamu merasakan hidup di dunia ini selama hampir 1000 tahun? Kadarin lahababan dakhaltu min ahadima wa kharajtu min akhar. Kata Nabi Nuh, sebentar wahai Jibril, seperti rumah yang memiliki 2 pintu, masuk dari pintu yang satu, keluar dari pintu yang satu. Bayangkan, itu umurnya hampir 1000 tahun. Kata Nabi Nuh, sebentar, seperti pintu masuk ini, keluar pintu sini. Kira-kira ada 1 menit kah? Nggak nyampe. Kata Nabi Nuh, saya ini hidup 1000 tahun, tapi seperti 1 menit di dunia. Kata Nabi Nuh. Artinya apa? Hidup di dunia ini cuma sebentar. Tek 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 tek. Saya dulu kecil, sekarang sudah punya 4 anak. Loh, nggak lama lagi jadi kakek ini saya ini. Kalau panjang umur jadi kakek. Sebentar, nggak nyangka, Pak. Saya ingat dulu masih kecil-kecil, sekarang sudah punya 4 anak, sudah umur 40. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan umur ini terkikis, nggak terasa. Habis. Loh, kalau nggak dikikis untuk amal ibadah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, ya rugi kita ini. Demi Allah rugi. Oleh karena itu hargai umur yang masih ada ini untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi cinta dengan masjid, memakmurkan masjid, karena pahalanya besar. Sampai ada Nabi Muhammad itu paling cinta dengan orang yang memperhatikan masjid, yang suka bersihkan masjid, bersih-bersih, ngasih penerangan. Itu Nabi Muhammad sayang. Jangan dianggap remeh, Pak. Orang yang bersihkan masjid jangan dianggap remeh. Itu dapat perhatian khusus. Ada sahabat namanya sahabat Tamim Ad-Darori. Sahabat Tamim ini satu-satunya orang yang pernah ketemu Dajjal dalam hadis sahih. Jadi beliau ini dulu pendeta, tinggal di negeri Palestina. Jadi dia mendapat rampasan perang atau gimana, diundang Nabi Muhammad ke Madinah untuk dapat rampasan, hadiah. Bahasanya itu waktu itu dapat hadiah. Gak taunya ketika berangkat ke Madinah terdampar di suatu pulau. Gak taunya di pulau tersebut ketemu Dajjal. Dajjal tanya, apakah sudah keluar Nabi akhir zaman? Kirim salam, bahasanya macam-macam, ketemu Dajjal, panjang hadisnya. Akhirnya sampai datang kepada Nabi Muhammad, diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya gara-gara ketemu Dajjal itu, akhirnya Tamim ini langsung masuk Islam. Padahal dulu dia seorang pendeta Yahudi, langsung masuk Islam karena ketemu Dajjal. Jadi Dajjal itu meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Beriman, sungguh beruntung kata Dajjal orang yang mengikuti Muhammad. Berarti langsung sahabat Tamim itu langsung masuk Islam. Itu sahabat Tamim itu orang yang pertama kali ngasih penerangan lampu di Masjid Nabawi. Jadi beliau yang pertama kali ngasih penerangan. Dulu mana Masjid Nabawi itu agak gelap, dikasih penerangan oleh lampu. Akhirnya Nabi Muhammad senang dengan idenya Tamim ini. Kata Nabi Muhammad, wahai Tamim, terima kasih kamu telah memberi pencahayaan di masjid. Mudah-mudahan berkat engkau memberi pencahayaan di masjid ini, hidupmu dunia akhirat diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya saya punya anak perempuan, wahai Tamim, saya nikahkan kepada kamu. Cuma saya nggak punya lagi anak perempuan. Karena anak perempuan Nabi Muhammad yang terakhir Siti Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi Muhammad, aku nggak punya anak lagi. Seandainya saya punya anak perempuan, saya nikahkan kepada kamu. Saking senangnya Nabi Muhammad dengan idenya Tamim yang memakmurkan atau membuat masjid ini bercahaya. Akhirnya satu sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, saya punya anak perempuan, nikahkan dengan Tamim.
akhirnya dinikahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, luar biasa. Oleh karena itu mudah-mudahan kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat secara berjamaah, dan mudah-mudahan lebih khusus lagi bisa untuk sholat berjamaah di masjid, memakmurkan masjid, dan mudah-mudahan kita diberi istiqomah ini sampai akhir umur kita. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Apa-apa yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.